Bulan adalah tetangga angkasa terdekat dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat sebuah benda besar seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum ada saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair yang membara. Tabrakan ini juga mendorong beberapa material ke orbit bumi sehingga menciptakan bulan. Nah, bola batu dengan banyak kawah ini bergerak mengitari planet kita. Bulan juga menyebabkan air pasang dan surut di bumi. Dengan ukuran sedikit lebih besar dari 1/4 bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, purnama, atau sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi bagaimanapun bentuknya, kita selalu bisa menemukannya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan, kamu terbangun di malam hari dan melihat bulan tampak agak berbeda dari biasanya. Cahayanya lebih cerah dan lebih besar. Kamu hampir tak menyadarinya, apalagi karena masih setengah tidur. Kamu pun kembali ke kasur tanpa tahu bahwa bukan bulan yang baru saja kamu lihat, melainkan Merkurius. Dari dekat, planet ini yang terdekat dengan matahari mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah, jejak yang ditinggalkan bebatuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 ukuran planet kita, tapi ukurannya masih sedikit lebih besar dibanding bulan. Oleh karena itu, planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar terhadap bumi. Malam akan semakin cerah, air pasang akan makin tinggi, dan air surut, lebih rendah. Benar! Siklus lunar, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang untuk melewati semua fasenya, akan menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan seperti ini tak akan berdampak drastis bagi bumi. Tapi bagaimana dengan Venus? Bagaimana jika posisi bulan yang kita kenal digantikan oleh objek antariksa paling terang ketiga setelah matahari dan bulan? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukuran keduanya hampir sama. Di langit bumi, ukuran Venus akan sebesar bumi ketika muncul di hadapan para astronaut Apollo saat mereka melihatnya dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang dibanding bulan. Pertama, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Selain itu, ukurannya akan memenuhi area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Itulah sebabnya malam di bumi akan secerah awal senja pada saat ini. Jika melihat Venus dari dekat, kamu akan menyadari adanya pola pusaran samar di selimut awan putih kekuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan berputar di sekitar pusat massa bersama dan bentuk orbit ini akan lumayan unik, seperti aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan, kedua planet ini akan bertabrakan dalam waktu dekat. Waduh! Oke, beralih ke pertukaran lain. Jika Mars yang ada di langit sana untuk menggantikan bulan, kamu pasti akan menyadarinya. Bentuk planet ini akan terlihat mewah, maksudku merah, dan ukurannya hampir 2 kali ukuran bulan. Tanpa teleskop, kamu bahkan bisa mengagumi warna uniknya dan bintik-bintik hitam di permukaannya. Dan kalaupun tidak melihat si planet merah, kamu masih akan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ukuran Mars setara setengah bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek antariksa yang lebih kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan di planet kita yang rapuh. Jika kamu kurang beruntung dan berada di tepi laut saat Mars menggantikan posisi bulan, kamu harus segera pergi. Ombak besar akan naik dari lautan karena pengaruh Mars. Ombak ini akan menabrak garis pantai layaknya tsunami terbesar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari dibanding bulan. Malam akan lebih cerah. Bentang alam darat akan memiliki rona warna merah yang mengerikan. Dan kamu bisa memandangi indahnya gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Ukuran Mars tidak akan cukup untuk mengubah orbit bumi secara drastis. Tapi, seiring berjalannya waktu, kedua planet ini mungkin akan saling mengitari, menciptakan sistem planet biner. Dan karena Mars benar-benar dekat dengan bumi, perjalanan ke planet ini akhirnya bisa terwujud. Oke, sekarang mari beralih ke yang lebih besar. Jika Jupiter menggantikan bulan,
Bumi sebagai planet independen tidak akan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulannya si planet terbesar di tata surya ini. Apa satu-satunya hal positif dalam perubahan ini? Kita akan punya pemandangan langit yang menakjubkan. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Sebuah bola raksasa bergaris indah akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Jika sempat menikmati pemandangannya, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih melayang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi raksasa gas itu akan langsung menyebabkan gempa hebat, letusan gunung berapi, dan tsunami di bumi. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga planet kita akan pecah. Bumi akan diregangkan dan dikompresi dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya membengkak dan mengecil lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi hanya memenuhi 10% dari kecepatan yang menjadi persyaratan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Oleh karena itu, planet siput kita ini akan menabrak raksasa gas itu dalam waktu kurang dari sehari. Kedengarannya agak seram ya, jadi mari beralih ke yang selanjutnya. Nah, kalau Saturnus yang menggantikan bulan, pemandangannya akan jauh lebih indah. Planet ini 35 kali lipat lebih besar dibanding bulan. Artinya, planet raksasa keemasan itu akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari cakrawala ke cakrawala. Hei, kalau kamu menyukainya, segera belikan cincin untuknya. Letak bumi akan sedikit lebih jauh dibanding Dion, satelit alami sang raksasa gas. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi akan berubah menjadi satelitnya. Bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan revolusi bumi tidak akan cukup untuk mengimbangi dan kemungkinan besar kita akan menabrak Saturnus dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang menawan. Cincin ini terdiri dari bongkahan komet, asteroid, dan satelit alami yang hancur. Melewati puing-puing luar angkasa ini bukanlah hal yang mudah. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Maka, tarikan gravitasi raksasa gas itu akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet bumi akan pecah sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga sih. Uranus dan Neptunus adalah raksasa es. Planet-planet ini berukuran sama lebih besar daripada bumi, tapi lebih kecil dibanding Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior dingin, beratmosfer tebal, dan berwarna serupa, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Jika salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi, mari kita lempar koin. Oke, kali ini Neptunus yang akan pindah ke langit kita. Ukuran Neptunus 14 kali lipat bulan. Planet ini akan terlihat seperti balon udara berwarna biru cerah di langit, bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada siang hari. Ia akan tampak 15 kali lebih besar dari matahari. Jika semuanya tetap sama, gerhana matahari tampaknya akan terjadi lama sekali. Begitu matahari lenyap di balik tepi Neptunus, planet kita akan tenggelam dalam kegelapan total selama sekitar 1,5 jam. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Oleh karena itu, planet kita justru akan menjadi satelitnya. Yap, sekali lagi, bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dibanding bulan terbesarnya, Triton. Omong-omong, ada kemungkinan besar bumi akan bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi, anggaplah kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang menanti kita di depan masih banyak. Ombak di planet kita akan 1000 kali lebih kuat dibanding yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus tak akan memecahkan bumi, tapi akan memanaskannya. Aktivitas seismik akan meningkat, memicu gempa dan letusan gunung berapi, dan mungkin merusak internet juga. Gunakan imajinasimu untuk menarik dua garis horizontal sejajar. Sekarang, hubungkan kedua garis ini pada titik manapun dengan dua cara berbeda. Dengan garis vertikal lurus dari bawah ke atas dan dengan garis diagonal. Garis manakah yang lebih pendek? Tentu saja yang vertikal. Inilah rute terpendek untuk menghubungkan garis yang di atas dan di bawah. Itulah jawaban mendasar atas pertanyaan kita.
Terbang lurus dari tanah adalah cara tercepat dan termudah untuk mencapai orbit. Garis yang di bawah adalah permukaan bumi. Planet kita campuran segala bentuk materi yang berpadu menjadi satu massa yang luar biasa besar. Hampir 6 sekstilion ton. Itu artinya 6 miliar triliun. Banyak sekali nolnya. Seperti nilai matematika saya saat SMP. Semua massa itu pada dasarnya berfungsi sebagai magnet super besar yang di luar fungsi utama lainnya, memungkinkan bumi untuk mempertahankan satu hal yang kita ketahui dan cintai, atmosfer. Garis yang atas adalah batas atmosfer bumi. Semua yang ada di atasnya adalah orbit planet dan luar angkasa. Namun, atmosfer sendiri juga berisi materi. Materi ini berupa kombinasi gas yang punya massa jenis sendiri. Saat pesawat ulang-alik diluncurkan, seluruh massa dari gas tersebut mendorongnya secara konstan, sehingga menyebabkan friksi yang akan memperlambat pesawat ini. Menembus ruang vakum itu sama seperti menembus udara, sementara menembus atmosfer bagaikan menembus jelly. Oh, jelinya rasa anggur atau stroberi ya? Untuk menembusnya, dibutuhkan banyak energi dan daya. Belum lagi, sambil ditarik ke bawah oleh magnet gravitasi raksasa bernama bumi. Sementara itu, pesawat biasa tak butuh daya sebesar ini saat menembus atmosfer, sebab pesawat memakai kerapatan udara untuk terbang dan menjaga ketinggian. Ada dua hal yang membantu pesawat, daya dorong mesin dan bentuk sayap. Sayap pesawat memaksa udara di depannya agar terbelah menjadi dua aliran. Dengan sendirinya, aliran ini akan kembali bersatu di belakang sayap. Tapi bentuk sayap membuat aliran yang di atas mengalir lebih cepat. Makin cepat udara mengalir, makin kecil kerapatannya. Artinya, aliran udara yang melewati bawah sayap lebih rapat daripada yang di atas. Ini menciptakan daya angkat bertahap untuk pesawat. Pada dasarnya, sayap memungkinkan pesawat meluncur di udara. Namun tentu saja, hal itu tak mungkin terjadi tanpa adanya daya super besar yang mendorong pesawat. Inilah fungsi daya dorong. Untuk lepas landas dari tanah saja, pesawat harus memperoleh kecepatan yang luar biasa. Kecepatan ini sangat beragam, tergantung jenis pesawatnya. 96,5 km per jam untuk pesawat ringan, dan sekitar 240 km per jam untuk pesawat besar. Dan untuk sekedar lepas landas dan menanjak hingga ketinggian 10.000 kaki, Boeing 747 memerlukan setidaknya 3 ton bahan bakar. Mungkin ini terdengar hebat, tapi mari lihat pesawat ulang-alik. Perbedaan paling jelas pertama adalah sayap pendeknya yang pendek, mungil, dan menggemaskan ini. Takkan berguna untuk lepas landas horizontal. Namun, jika dibuat dengan sayap lebih besar, sayap ini tak akan berguna di luar angkasa yang hampa udara. Selain itu, sulit sekali membuat sayap besar yang cukup kuat untuk melewati proses peluncuran. Sayap mungil di pesawat ulang-alik hanya memiliki satu fungsi, untuk mendaratkan pesawat ulang-alik ini dengan aman sehingga dapat digunakan pada misi di masa mendatang. Sayap-sayapnya hanya cukup besar untuk mencegah pesawat ini berputar tak terkendali saat turun memasuki atmosfer dan terbang meluncur menuju daratan. Sayap-sayapnya sama sekali tidak memiliki pengoperasian mesin saat mendarat. Mesin pesawat ulang-alik sangat berbeda dari mesin pesawat biasa. Mesin pesawat biasa memerlukan udara dari atmosfer. Mesin pesawat ulang-alik tentu tidak, sebab udara dari atmosfer akan sulit diperoleh di luar angkasa. Sebagai penggantinya, mesin pesawat ulang-alik menggunakan mesin roket. Untuk membayangkan fungsi dan cara kerjanya, tiuplah balon dan lepaskan dari tangan. Balon itu akan terbang berputar-putar hingga udaranya habis, seraya terdorong ke arah yang berlawanan dengan tempat udara keluar. Untuk terbang ke atas, mesin roket harus mendorong cukup kuat dan membakar bahan bakar dalam jumlah tepat. Bahkan, pesawat ulang-alik memerlukan banyak sekali bahan bakar saat meluncur untuk menghasilkan daya dorong cukup yang tak bisa hanya didapat dari ketiga mesinnya. Pesawat ini butuh 2 tambahan roket pendorong kuat dan tangki bahan bakar terpisah berukuran jumbo yang nantinya dibuang pada tahap terakhir peluncuran. Pesawat ulang-alik hanya bisa mencapai orbit jika tenaganya cukup. Tenaga dari pesawat dengan 3 mesin dan 2 pendorong adalah sekitar 3,5 juta kilogram daya dorong. Untuk menghasilkannya, tangki eksternal membawa sekitar 725.000 kilogram bahan bakar roket. Untuk menjaga kestabilan penerbangan ini, struktur ketiga mesin tersebut harus dibangun dalam susunan yang rumit. Namun, mungkinkah pesawat ulang-alik terbang ke orbit jika dimodifikasi agar menggunakan atmosfer seperti pesawat biasa? Sayangnya,
Jawabannya, tidak. Untuk menjaga kecepatan yang diperlukan pada lintasan peluncuran diagonal, diperlukan lebih banyak bahan bakar. Masalahnya, meski pesawat berhasil menanjak hingga bagian atas atmosfer, bumi tak akan melepaskannya. Agar bisa lepas dari atmosfer, objek apapun yang berasal dari bumi harus berkecepatan sangat tinggi untuk menembus titik yang disebut kecepatan lepas. Kecepatan ini diperlukan untuk melampaui tarikan gravitasi bumi dan membuatnya memasuki orbit. Untuk planet kita, kecepatan orbitnya adalah 28.000 km per jam. Tentu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara dan sangat jauh lebih cepat dibanding kecepatan pesawat biasa. Sekarang, coba bayangkan pesawat biasa terbang secepat itu dan berapa banyak bahan bakar yang diperlukan. Selain itu, pesawat ini harus cukup kuat agar tetap utuh saat berada dalam kecepatan ini. Biaya dan kerumitan teknologinya sangat tak masuk akal. Kemustahilan dibuatnya pesawat seperti itu membuat ilmuwan dan para ahli mesin mencari solusi lebih baik untuk mencapai orbit dan melampauinya. Salah satu gagasannya mengusulkan bahwa kelak semua orang akan bisa pergi ke luar angkasa menggunakan elevator angkasa berukuran raksasa. Elevator luar angkasa merupakan sebuah konsep menara super tinggi yang terhubung ke satelit di puncaknya yang bergerak sejajar dengan rotasi bumi. Tinggi menara ini diperkirakan sekitar 35.400 km dan terbuat dari material super kuat tabung nanokarbon. Platform di dalam menaranya dirancang agar bergerak menggunakan kendaraan bertenaga elektromagnet. Perjalanan dari bumi ke satelit hanya akan memakan waktu 5 jam. Menara besar ini akan memberi cara yang lebih mudah dan aman untuk pergi ke luar angkasa. Tapi, tabung nanokarbon terbukti tak cukup kuat untuk membangun menara sebesar ini. Jadi, pencarian bahan yang ideal terus berlanjut. Ada proyek lain dengan ide serupa yang bernama Space Tram. Bangunan yang diperlukan untuk meluncurkannya tak sebesar elevator ruang angkasa, tapi tak kalah hebat. Space Tram merupakan terowongan hampa udara vertikal yang mendorong naik pesawat ulang-alik secara magnetik. Pesawat tak akan diperlambat oleh udara dan akan didorong dan dipercepat memakai daya elektromagnetik melalui terowongan, lalu ditembakkan ke luar angkasa pada kecepatan yang mendekati kecepatan lepas. Bobot pesawat ini akan lebih ringan karena tak perlu membawa banyak bahan bakar. Tapi belum ada yang tahu bagaimana manusia bisa bertahan dalam akselerasi secepat itu. Penumpangnya mungkin akan terlihat mirip martabak saat tiba di luar angkasa. Jika ide ini terdengar aneh, dan memang aneh, bersiaplah untuk ide yang terakhir. Manusia mungkin menggunakan pesawat untuk mencapai orbit. Saya tak bohong, pesawatnya tak akan keluar angkasa begitu saja. Pesawat akan digunakan sebagai alat peluncuran. Lebih baik bukan? Untuk ini, akan dibuat pesawat udara khusus dengan bentangan sayap selebar 122 meter dan dapat mencapai ketinggian lebih dari 10 km. Pesawat ulang-alik yang diluncurkan dari pesawat biasa ini tak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menembus atmosfer, sehingga jauh lebih mudah keluar dari tarikan gravitasi bumi. Saat ini, Richard Branson sedang mengerjakan teknik ini dengan program Virgin Galactic-nya untuk membawa wisatawan ke tepi luar angkasa. Sepertinya seru. Kenapa ada banyak cahaya di bumi, tapi semuanya hilang begitu kita meninggalkan bumi? Mungkin kamu berpikir terang pada siang hari dan gelap pada malam hari disebabkan oleh rotasi bumi dan matahari hanya menyinari salah satu belahan bumi. Itu hanya salah satu faktor. Tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Bintang kita juga menyinari bulan, tapi langit di atas selalu tampak hitam. Ini semua terjadi berkat atmosfer unik yang melingkupi bumi. Atmosfer kita penuh debu, kotoran, berbagai gas, dan tetesan air. Yang semuanya bertindak seperti cermin kecil dan memantulkan cahaya matahari. Saat mengenai partikel-partikel kecil ini, cahaya matahari mengalami difusi dan menghasilkan beragam warna. Itu sebabnya kita melihat langit yang biru dan bayangan warna indah lainnya selama matahari terbit dan terbenam. Di tempat lain, kondisinya sangat berbeda. Jika kamu berada di bulan, di mana tak ada atmosfer, langit akan tampak hitam. Kamu akan bisa melihat bintang-bintang meski matahari sedang bersinar selama siang hari di bulan.
Hal yang sama berlaku di ruang angkasa. Meski dipenuhi banyak gas berbeda, ruang angkasa tak punya atmosfer bermolekul yang bisa memantulkan cahaya. Dengan kata lain, ruang angkasa itu hampa. Oleh karena itu, meski matahari sedang bersinar, ruang angkasa tetap tampak seperti ruang kosong yang hitam. Jika suatu saat atmosfer bumi hilang, langit kita akan sama hitamnya dengan ruang angkasa atau di bulan. Yang itu sudah jelas. Tapi matahari bukanlah satu-satunya bintang atau sumber cahaya di alam semesta. Jadi, kenapa bintang lain tak bersinar terang pada malam hari? Kamu bukan orang pertama bertanya-tanya soal itu. Seorang astronom bernama Thomas Digges telah menelitinya pada abad ke-16. Digges meyakini alam semesta tidaklah berujung dan bintang-bintang di dalamnya tidak terhingga jumlahnya. Dia mencoba menjawab kenapa semua bintang ini tak membutakan kita dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi gagal. Pertanyaan-pertanyaannya tak hanya terlalu cepat bagi zamannya. Dia juga tak punya alat yang bisa membantunya. Pada awal abad ke-19, seorang astronom Jerman, Wilhelm Olbers, menyatakan bahwa langit gelap pada malam hari disebabkan adanya tirai debu yang menyembunyikan sebagian besar bintang dari kita. Ide ini juga terbukti salah. Bintang-bintang tak hanya mengeluarkan cahaya, tapi juga energi besar yang bisa memanaskan partikel-partikel debu sampai akan bercahaya sendiri. Jika begini, langit pada malam hari juga tetap akan terang karena debu yang bersinar. Namun langit tetap menjadi gelap setiap sore setelah matahari tenggelam. Lantas di mana salahnya teori ini? Digges, Olbers, dan para astronom lain di masa lalu meyakini alam semesta itu tak berujung, tapi astronomi modern lebih tahu. Jumlah bintang, meski tampaknya tak terhingga, tetap saja tak cukup untuk menyinari langit pada malam hari. Langit menjadi gelap karena bintang-bintang seperti alam semesta itu sendiri tidak kekal. Bintang-bintang itu fana. Alam semesta memiliki batas tersendiri dan tidak sekuno perkiraan para ilmuwan. Tentu, 14 miliar tahun itu tidaklah singkat bagi manusia, tapi masih dianggap muda dalam hitungan jagat raya. Angka itu pun tidak seberapa bagi semua cahaya yang berasal dari bintang-bintang jauh untuk bisa sampai di bumi. Dengan kata lain, berkat teleskop kuat yang indah, kini kita tahu cahaya membutuhkan waktu miliaran tahun untuk sampai ke kita dari bintang-bintang terjauh. Artinya, saat memandang ke langit, kita sedang memandang ke masa lalu yang sangat jauh. Teleskop modern dapat menunjukkan bahwa cahaya memulai perjalanannya menuju bumi sekitar 10 miliar tahun lalu. Makin kuat teleskopnya, kita bisa memandang ke belakang makin jauh. Kelak, kita akan mampu melihat sesuatu yang ada sebelum bintang-bintang muncul. Mungkin dengan mempelajari jarak hitam di antara mereka. Tapi kita akan segera membahas lebih jauh tentang ini. Baik. Bintang-bintang tak begitu menerangi langit malam kita karena mereka sudah sangat tua, bahkan saat kita melihatnya dan jaraknya tidak terbayangkan. Kalau begitu, maka kenapa bintang yang tak terlalu jauh tidak bersinar seterang matahari? Sekiranya ada ribuan bintang yang jauh lebih dekat daripada bintang yang ada di pinggiran alam semesta. Ada banyak sekali. Mari ambil tetangga terdekat kita di ruang angkasa, Proxima Centauri, sebagai contoh. Bisa dibilang, bintang ini berada di halaman belakang kita. Jaraknya hanya 4 tahun cahaya. Tapi kita bahkan tak bisa melihatnya di langit tanpa teleskop. Alasannya, bintang ini 7 kali lebih kecil dibanding matahari, dan cahayanya hanya 1% dari benderangnya matahari.
Tetangga dekat kita yang jaraknya 4 tahun cahaya ini pun masih jauh sekali jaraknya dari kita. 400 triliun kilometer. Sebagai pembanding, matahari besar kita yang terang itu jauhnya hanya 150 juta kilometer dari bumi. Jadi, bintang kita jauh lebih besar dan lebih dekat. Bintang-bintang lain mungkin lebih terang daripada matahari, tapi lebih jauh dari kita. Tapi bukanlah semua bintang jauh itu mengeluarkan setidaknya sedikit cahaya yang bisa dilihat dari bumi? Begini, itu sama seperti menyalakan ribuan lampu halogen. Lampu-lampu ini tak seterang satu lampu LED besar, tapi mengeluarkan sedikit cahayanya. Jadi, mereka memberi kita cahaya, tapi hampir tak terlihat. Ingat, ruang angkasa mungkin kosong dibandingkan atmosfer bumi. Tapi ada banyak gas di luar sana, yang semuanya berputar, membentuk awan, dan bertindak seperti tirai yang menyembunyikan sebagian besar cahaya di Bima Sakti. Itulah sebabnya, kita tak bisa melihat semua yang sedang terjadi di galaksi kita. Kita butuh peralatan khusus untuk itu. Tapi ternyata, Olbers ada benarnya. Hanya saja, tirai yang menutupi cahaya adalah berupa gas, bukan debu. Dari mana teori ledakan dahsyat berasal? Teori ini berpendapat alam semesta dilahirkan dari sebuah ledakan besar 13,8 miliar tahun lalu. Sejak saat itu, segala sesuatunya bergerak menjauh dari titik pusat ledakan itu. Sehingga alam semesta meluas dan objek-objek di dalamnya juga makin menjauh satu sama lain seiring waktu. Sumber-sumber cahaya juga bergerak menjauh dan menyebar, yang berarti ruang angkasa makin gelap dan jumlah area hitam bertambah. Sumber-sumber cahaya ini bergerak dengan kecepatan masing-masing selama miliaran tahun. Dan teleskop satelit kita, secanggih apapun itu, belum mampu melihat jejak pergerakan ini. Bagaimana kita bisa tahu area hitam ini ada, sedangkan para astronom tak bisa melihatnya? Singkatnya, mereka mempelajari bagaimana perilaku objek yang terlihat. Bagaimana benda-benda angkasa punya gravitasi dan bergerak di sepanjang orbit berbentuk elips di sekeliling bintang. Ini hanya bisa dijelaskan dengan kehadiran objek atau kelompok objek angkasa tak dikenal. Para astronom berpikir, kebanyakan benda di alam semesta itu tak bisa dilihat, sehingga tampak seperti kekosongan hitam bagi mata manusia. Tapi seperti apa bentuknya melalui teleskop? Semua kegelapan itu menyala dengan warna-warni pelangi yang indah. Kita tak bisa melihatnya karena penglihatan kita terbatas pada spektrum cahaya kasat mata. Tapi jika ingat spektrum elektromagnetik dari sekolah dulu, kamu akan tahu bahwa cahaya kasat mata hanyalah sebagian kecil dari semua panjang gelombang dan frekuensi. Ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Mereka berada di luar spektrum kasat mata, tapi semuanya ada di ruang angkasa dan dapat ditangkap oleh teleskop modern. Dan yang teleskop tunjukkan kepada kita adalah kegelapan atau nebula tak terlihat yang memancarkan cahaya dengan semua warna yang kita kenal. Merah, biru, ungu, kuning, semua jenis warna, tergantung gas penyusunnya. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa menemukan kacamata khusus yang memungkinkan kita melihat semua warna di luar angkasa hanya dengan memandang langit malam.